Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik sensasi asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dan cara mengatasinya. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah sensasi asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dan cara mengatasinya. Teman-teman semua, perlu kita ketahui bahwa penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis ini memang penderitaan yang kompleks ya. Jadi selain fisik kita mendapatkan beberapa sensasi, juga psikis kita atau mental kita juga terganggu. Nah itulah ya, maka penderitaannya menjadi sangat kompleks ya. Nah, termasuk sebabnya juga multifaktor ya, dari bermacam-macam sebab ya yang terakumulasi di dalam diri kita. Nah akhirnya timbullah menjadi asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Nah saya awali dengan berbagai macam sensasi yang sering kita lakukan ya. Mungkin juga teman-teman merasakan ya, apalagi yang masih penuh dengan mungkin sensasi ya. Jadi memang betul ya dikatakan bahwa sensasi itu 1001 rasa sensasi ya. Ini bagi yang sudah mengalami ini memang dengan mendengarkan sharing dari teman-teman saja ini sudah bisa menenangkan pikiran kita ya. Ternyata kita itu tidak sendirian, banyak teman, kita harus tetap bersemangat, berbesar hati, itu seperti itu ya. Nah, tetapi ketika kita menyendiri itu memang rasanya ini sangat berat dan kelihatannya menjadi semakin menjadi ya, pokoknya menjadi luar biasa lah itu seperti itu. Nah maka dari itu ketika kita sharing dengan orang yang sama-sama mengalami ini betul-betul bisa menjadi pencerahan, bahkan bisa menjadi obat untuk mengurangi penderitaan begitu teman-teman. Nah oke ya, jadi saya bercerita dulu tentang sensasi-sensasi yang pernah saya alami khususnya ya, dan mungkin teman-teman juga mengalami yang sering disebut sebagai 1001 rasa sensasi. Itu memang mulai dari ujung rambut ya sampai dengan ujung kaki ya. Pertama dari rambut itu sering rontok ya. Ini rambut saya juga makin tipis ini. Dulu itu tebal sekali rambutnya ya, tebal dan agak panjang gitu ya. Ini karena kemarin-kemarin itu terkena aslam yang penuh dengan sensasi, ini sudah agak tipis karena setiap saya habis sisiran ya itu disisir aja itu yang ambrol itu banyak sekali. Termasuk ketika kita habis tidur itu di tempat tidur pun itu banyak yang lepas ya, yang ambrol itu. Nah itu teman-teman ya, itu yang pertama. Yang kedua yang di seputar kepala ya, yang kepalanya selalu pusing, selalu berat, selalu keliengan, kadang seperti migrain, kadang ada yang senut-senut ya, bahkan pernah seperti vertigo, jadi muter ya, pandangan itu muter. Wah ini aduh kacau banget itu seperti itu. Nah itu pun pernah saya rasakan ya, belum kemudian pandangan mata ya, pandangan mata yang kadang buram, kadang berkunang-kunang, kadang
bergelombang, itu pun sering muncul seperti itu ya. Nah, kemudian telinga ini seringnya berdenging ya, waktu sedang drop-dropnya itu seperti itu. Yang namanya hidung juga sering mampet seperti flu ya, berair. Nah, itu pokoknya menyusahkan sekalian ya. Nah, untuk mulut itu juga rasanya asam, kadang agak kepahit-pahitan, jadi buat makan nggak enak, buat makan itu justru kadang mual ya. Kemudian di tenggorokan itu kadang mengganjal ya, seperti ada yang luka kayak gitu. Nah, belum yang leher ya, leher itu seringnya kaku ya. Leher kaku sampai pundak ini tegang ya. Kemudian tensinya juga naik ya, itu sensasi daripada asam lambung itu seperti itu. Nah, kemudian turun lagi ya ke dada, ini dada sering terasa panas, kemudian apa, deg-degan, berdebar-debar, kemudian ada yang senut-senut sakit ya, termasuk ada sakit yang berpindah-pindah ya. Berpindah-pindah ini kelihatannya ototnya yang tegang-tegang itu. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian tangan juga rasanya kebas ya, rasanya kebas, kemudian dingin ya. Itu juga biasa muncul bagi penderita asam lambung ketensiatif psikosomatis. Nah, belum sensasi yang di perut ya, perut itu sering kembung, makan nggak makan juga kembung ya, begah, sembelit, kadang perih ya, seperti itu, sampai dengan badan ya, di punggung itu juga pada sakit, sampai pinggang ya, terutama ini seringnya istilahnya bengkek lah, itu seperti itu. Nah, kemudian ke kaki itu kebas, pernah telapak kaki saya sampai bengkak ya. Nah, itu juga pernah mengalami seperti itu. Walaupun setelah saya konsultasikan ke dokter ya, dikiranya itu asam urat ya. Nah, itu ternyata setelah dicek juga asam uratnya normal, itu seperti itu. Nah, itu liku-likunya teman-teman ya. Termasuk kaki juga seringnya dingin ya, berasa dingin. Kaki, tangan itu dingin. Kemudian untuk berkeluar keringat ini juga kadang susah ya. Nah, sehingga rasanya menjadi semakin nggak karu-karuan, sampai badan ini rasanya kadang lemes ya, lemes, tidak bertenaga, itu seperti itu. Nah, ini yang rasa seputar fisik ya. Nah, belum yang bersifat psikis ya. Kita itu selalu merasa cemas, merasa takut mati, takut terkena penyakit berat ya. Takut ini, takut itu, sampai bepergian juga takut ya. Nah, karena apa? Karena untuk berjalan itu goyang ya, goyang, sempoyongan, sehingga untuk ketika kita mau keluar rumah ya, apalagi sendirian, itu sepertinya nggak berani jadinya, takut jatuh di jalan, takut pingsan dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Bahkan takut ketika berjumpa banyak orang ya, takut di keramaian. Itu pun saya kira wajar, karena memang sensasi yang dirasakan itu saking dahsyatnya itu seperti itu teman-teman. Nah, itulah ya. Belum rasa-rasa yang lain seperti kita terlalu khawatir ya, terlalu was-was, itu pun selalu ada ya. Jadi terutama ketika kita sedang sedang kosong dari kegiatan, kita sedang melamun ya, sedang bengong. Nah, itu pasti sensasi akan muncul, karena pikiran kita ya, setelah kita terkena psikosomatik ya, itu selalu berpikirnya negatif, sehingga ketika pikiran kita negatif, nah kemudian respon tubuh juga negatif seperti itu teman-teman. Nah, akhirnya menjadi semakin menjadi. Nah, setelah seperti itu, kemudian kita sudah memahami dari informasi-informasi yang kita pelajari, kemudian dari sharing dengan teman-teman dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kita menemukan solusinya gitu teman-teman ya. Jadi secara garis besar, ketika kita menderita asam lambung ketensiatif psikosomatis, ini memang cara mengatasinya ya, atau solusinya ini saya bagi 3 teman-teman ya. Bagi 3, yang pertama itu melalui pengobatan ya, melalui pengobatan.
kedua melalui terapi secara alami ya. Kemudian yang ketiga melalui pendekatan spiritual. Itu teman-teman. Jadi memang harus kompleks karena yaitu karena selain fisik juga mental kita terganggu, ini memang harus kompleks ini solusinya. Nah, untuk yang pertama melalui pengobatan ya ini saya kira teman-teman juga semuanya seperti itulah. Ketika kita ada rasa-rasa yang tidak nyaman, tidak enak, itu tentunya biasa ya kita pertama ya lari ke dokter lah, dokter untuk mendapatkan pengobatan ya itu saya kira wajar. Nah itu saya lakukan berkali-kali ya, berkali-kali karena memang penderitaan saya juga bisa dibilang agak lama ya, jadi ya 1 tahun lebih, hampir 2 tahun lah itu. Nah itu yang namanya ke dokter itu sudah berulang kali ya, makan obatnya itu sampai bosan dan sebagainya, bahkan sering misalkan obat tidak saya makan habis ya, karena ketika dimakan dan tidak dimakan kadang sama saja. Nah itu akhirnya menjadi agak ini ya, agak malas itu, walaupun sebenarnya mungkin juga tetap bermanfaat ya, itu seperti itu. Nah setelah seperti itu ya, dari pengobatan, bahkan tidak hanya pengobatan yang bersifat medis seperti ke dokter itu ya, tapi pernah juga saya ke paranormal ya, karena memang sudah makan obat ini itu masih belum juga cocok ya. Nah akhirnya ada teman yang menyarankan coba ke paranormal, itu pun saya lalui ya, tetapi juga hasilnya tidak signifikan, artinya banyak sensasi tetap masih seperti itu. Nah setelah seperti itu kemudian selain pengobatan ya, pengobatan secara medis nih itu kemudian kita ini membuat terapi alami ya. Terapi alami ya yang cukup di rumah saja lah, cukup di rumah saja kita lakukan sendiri, yaitu dengan cara 3P ya, dengan cara 3P, yaitu dengan kita jaga pola makan, kita jaga pola hidupnya, kita jaga pola pikirnya. Dan itu juga cukup berarti ya, cukup berarti, walaupun itu juga butuh waktu ya, butuh waktu untuk sampai dengan menjadi sembuh ya, apalagi menjadi sembuh total. Nah itu memang butuh waktu. Nah maka dari itu bagi teman-teman yang mungkin masih merasakan ya, merasakan kadang sensasi itu selalu muncul, nah itu sabar saja teman-teman, pasti akan sembuh ya. Memang prosesnya seperti itu. Jadi untuk langsung istilahnya sembuh total itu sulit ya. Maka dari itu karena kita juga merubah mental ya, merubah mental, memperbaiki ini apa, fisik kita yang sudah dihempas oleh sensasi yang dahsyat ini memang butuh waktu itu. Nah, kembali kepada terapi secara alami ya, yang saya lakukan itu dengan metode 3P ya. Yang pertama itu kita menjaga pola makan. Nah, ini terutama pada saat perut ini masih sering bermasalah ya. Tetapi ketika perut sudah membaik ya, tentunya pendekatannya kita rubah lagi itu. Nah, jadi disesuaikan dengan kondisi yang sedang dialami pada waktu itu gitu. Nah contohnya ketika kita perut masih sering bermasalah ya, sering mungkin kembung, begak, sembelit, mungkin perih ya dan lain sebagainya. Nah itu yang namanya makan itu memang harus betul-betul pilihan ya. Pilihan dalam arti menu yang kita makan ini yang nyaman di lambung kita. Nah waktu itu saya makan itu hanya yang menjadi pokok lah ya, itu hanya ya nasi, kemudian lauknya seringnya hanya pakai tahu itu. Sayur itu kadang pakai kadang enggak, pada waktu masih serius ya, masih serius. Karena apa ya? Ya karena kita makannya juga sedikit ya. Pernah saya makan itu hanya sekali makan itu hanya 3 sendok ya. 3 sendok itu saat betul-betul sedang terpuruk gitu. Waktu itu pernah juga sampai merasakan takut makan gitu, karena setelah makan itu biasanya sensasi bermacam-macam, menjadi tidak nyaman, menjadi begah, kadang enek dan sebagainya. Nah, akhirnya sampai
malas makan, takut makan itu seperti itu. Nah, tetapi setelah kita berpikir ya, kalau kita seperti ini terus-terusan, nah kapan kita mau sembuh ya? Maka padahal untuk sehat kita harus makan. Nah, maka dari itu untuk pola makan ini intinya kita harus makan teman-teman ya, harus makan. Nah, makannya ya disesuaikan saja. Kalau yang masih makannya sehari mungkin 5 kali ya 5 kali. Saya dulu juga pernah ya 5 kali. Itu kalau pagi jam 6 pagi, kemudian jam 9, kemudian jam 12, kemudian jam 3 sore, kemudian jam 6 sore. Itu 5 kali. Nah, setelah itu membaik, kemudian kembali lagi ke 3 kali ya. Nah, itu untuk kembali juga butuh butuh transisi yang jangan mendadak ya, jangan mendadak, artinya sedikit demi sedikit. Nah, itu dengan cara ya kita selingi dengan ngemil ya. Kalau kita mau merubah itu, nah ngemilnya harus kuat gitu. Dari 5 kali ke 3 kali itu. Nah, ngemil pun itu ada makanan-makanan yang cocok dan ada yang tidak ya. Jadi tidak semua makanan ya. Contohnya saya kalau roti-rotian itu kurang ya, selain kurang senang juga kalau habis makan roti-rotian ini rasanya justru menjadi lebih cepat penuh rasanya di perut itu. Nah, untuk ngemilnya saya ini banyak makanan-makanan tradisional ya. Contohnya kita pakai singkong rebus ya. Goreng juga nggak apa-apa. Nah, kemudian ini apa? Talas, kemudian ubi-ubian itu seperti itu ya. Pisang rebus juga, pokoknya lebih banyak rebusan itu agak lebih nyaman ya, dan lama-lama itu menjadi semakin membaik. Nah, termasuk ada makanan-makanan yang saya sebut sebagai makanan herbal ya. Contohnya saya sering rutin minum air kunyit, kemudian minum air tajin ya. Nah, kemudian minum itu apa, pati irut ya. Nah, itu rajin sehingga lama-lama betul-betul menjadi nyaman. Nah, akhirnya perut ini sudah kelihatannya nggak masalah. Nah, seperti itu. Nah, tetapi sensasi itu kadang masih muncul ya, terutama sensasi yang bersifat psikis ya. Sebenarnya makan sudah enakan, tapi ketika mau pergi masih rasanya takut ya, masih masih ini apa, cemas lah, cemasnya itu masih tinggi ya. Itu karena memang anxiety dan psikosomatiknya yang masih dominan gitu. Nah, itu pun juga harus ini apa, harus dilatih juga. Makanya selain kita menjaga pola makannya ya, tentunya juga kita masih mengendalikan makanan-makanan pantangan ya. Contohnya menghindari yang pedas-pedas, yang asam-asam, yang berlemak tinggi ya. Minum kopi juga berhenti dulu waktu itu ya. Apalagi minuman alkohol itu betul-betul saya tidak pernah gitu. Nah, selain itu juga kita harus mengatur pola hidup ya. Pola hidup terutama memang ini apa, pola istirahat ya, dan pola beraktivitas. Untuk istirahat harus kita penuhi ya. Contohnya kita tidur ya sekitar 7 sampai 8 jam, terutama tidur malam ya itu. Nah, kemudian untuk aktivitas, nah itu jangan dipaksakan. Jadi yang namanya orang terkena asam lambung gede anxiety psikosomatik itu lemah betul ya, lemah betul. Jadi ibaratnya gerak ya, berjalan paling ya sekitar 50 meter aja itu sudah kadang ngos-ngosan, sudah capek. Jangankan bergerak, berjalan yang berat fisik, ngomong saja seperti ini capek teman-teman. Ketika itu apa, anxiety psikosomatiknya masih tinggi itu. Nah, maka dari itu juga harus disesuaikan ya. Memang kita harus bergerak ya, tetapi gerakan itu disesuaikan dengan kemampuan diri kita itu. Jadi intinya untuk beraktivitas itu jangan sampai kecapean teman-teman ya, dan istirahat harus cukup. Nah, itu untuk pola hidupnya itu seperti itu. Tentang kegiatan usahakan normal saja itu. Nah, kemudian selain itu, nah kita harus ini menjaga pola pikir kita. Nah, ini yang
kadang bingung juga karena yang namanya pola pikir ini kan sifatnya abstrak ya, tidak ada bentuknya, tetapi ini adalah sikap itu loh. Nah, ketika itu rata-rata yang terkena asam lambung ketensiatif psikosomatis kan selalu berpikirnya negatif ya, selalu khawatir jangan-jangan ya, jangan-jangan ini terkena jantungnya, jangan-jangan paru-parunya, jangan-jangan kepalanya terkena tumor dan lain sebagainya. Pokoknya yang mengerikan-mengerikan itu. Nah, semakin berpikir seperti itu ya, itu menjadi semakin terasa karena kita terkena psikosomatik. Jadi apa yang dipikirkan itu akan direspon oleh tubuh ya. Nah, itu pikiran negatif ya. Jadi berpikir yang jelek-jelek lah, berpikir yang jelek-jelek, yang menakutkan, yang membahayakan. Nah itu hindari itu dan robah mindset kita menjadi berpikir yang positif, teman-teman. Nah, untuk merubah itu juga tidak mudah ya, tidak mudah karena kita dipicu oleh sensasi ya. Jadi ketika sensasi itu sudah menghilang mungkin agak gampang ya, tetapi ketika sensasi itu masih bermunculan, ya akhirnya kita ketemunya berpikirnya negatif. Itu saya kira wajar seperti itu ya. Siapapun orangnya ya akan seperti itu ya. Makanya penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis itu bisa mengena kepada siapa saja tanpa pandang bulu ya. Itu begitu. Nah, untuk merubah berpikir positif itu memang satu ya, yaitu dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan ya, yang menyenangkan sehingga sifatnya menghibur, membuat kita menjadi riang ya, menjadi gembira. Nah itu pikiran biasanya akan menjadi lebih tenang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita selalu mensyukuri ya, mensyukuri apa adanya tentang kondisi diri kita ya. Kalau kita lebih banyak bersyukur, nanti ketemunya akan positif. Contohnya ya, ketika kita masih mungkin ada rasa, contohnya agak pusing, itu pun kita bersyukur saja ya, kita bersyukur alhamdulillah ya, walaupun kepala agak berat atau mungkin agak pusing, tapi saya masih bisa mengendalikan diri. Contohnya seperti itu. Jadi tidak menjadi nambah cemas, itu seperti itu teman-teman, cara merubah pola pikirnya. Nah, kemudian yang terakhir ya, ini adalah pendekatan yang bersifat spiritual. Yang bersifat spiritual ini kita sadar, kita yakin bahwa penderitaan ini juga atas izin Allah ya. Maka dari itu yang bisa menyembuhkan juga atas izin Allah. Nah, oleh karena itu di dalam kita lebih mendekatkan diri ya, tentunya ya kita harus lebih meningkatkan ibadah ya, mungkin lebih banyak bersolawat, banyak bersedekah ya, banyak berzikir dan lain sebagainya lah, sesuai dengan keyakinan teman-teman semua. Nah, dengan seperti itu secara psikis kita juga menjadi tenang ya, kemudian secara fisik kita juga lebih nyaman. Nah, secara berangsur-angsur kita baru akan sembuh, teman-teman. Oke ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.